Halo guys, balik lagi sama Kojam. Dan guys, hari ini ada pertanyaan yang menarik ya. Aku pengen jawab nih langsung nih. Ini ada pertanyaan masuk dari bro Daryawan Sudarno. Bro Daryawan. Langsung ya guys, masuk ke pertanyaannya. Halo bro, saya Daryawan Sudarno. Mau tanya, best diver watch yang mana? Blancpain 50 Fathoms, Omega Seamaster 300, Rolex Submariner atau yang lain? Best diver watch yang mana yang paling bagus? Blancpain 50 Fathoms, Omega Seamaster 300, Rolex Submariner atau yang lain? Saya punya Omega Seamaster 300 brown gold. Terima kasih bro. Oke, langsung gue jawab ya bro Daryawan ya. Bro, antara Blancpain 50 Fathoms, Omega Seamaster 300, Rolex Submariner, mana yang paling the best? Oke, nggak usah ngomong di antara tiga ini. Bahkan gue boleh bilang ya, kalau the best diver watch yaitu adalah Blancpain 50 Fathoms. Oke, dan gue udah pernah punya itu jam. Itu jam best diver yaitu gitu loh. Kenapa? Oke, kalau kita lihat sejarahnya aja ya. Itu adalah diver pertama yang dibuat. Yang paling pertama dibuat tuh itu Blancpain 50 Fathoms. Oke lah, kalau sejarah historinya sih sebenarnya kalau kita baca ceritanya lah ya, Submariner sama itu sih dibuatnya sih mirip-mirip lah gitu. Blancpain 50 Fathoms, orang-orang selalu mikir tuh Rolex Submariner yang pertama gitu. Wah, ini diver yang paling terkenal. Iya benar, Rolex Submariner tuh yang paling terkenal. Tapi dia bukan yang paling pertama gitu. Mungkin waktu pertama kali dibuat ya, itu sekitar waktunya mirip-mirip gitu sama Blancpain 50 Fathoms. Tapi Blancpain 50 Fathoms tuh diluncurin pertama kali lebih dulu daripada Rolex Submariner gitu. Rolex Submariner diluncurin tahun 1954. Kalau Blancpain tuh 1 tahun sebelum 53. Jadi dia lebih diluncurin lebih dulu. Jadi dia tuh adalah the first divers watch gitu loh. Jadi jadi secara sejarah aja, wah, udah paling powerful deh gitu Blancpain 50 Fathoms tuh gitu. Dan terus udah gitu juga gue udah pernah punya itu jam gitu ya. Jadi gue bisa gue ngomong begini tuh bukan asal cop-cop gitu ya. Tapi ini benar-benar sebagai orang yang udah pernah punya loh jamnya loh. Gue pernah punya ya. Dan memang gue udah gak punya lagi sih, gue jual gitu. Tapi kenapa gue jual itu karena size-nya. Size-nya besar, 45 mili gitu ya. Nah, Blancpain 50 Fathoms ini memang ada dua jenis ya. Yang regular, ada juga yang bathyscaphe gitu ya. Yang gue lagi ngomongin yang regular ya, bukan yang bathyscaphe. Yang regular ini gue pernah punya ya, dan lu boleh cek bro Daryawan, itu gue udah post reviewnya gitu. Coba deh lihat koleksi video Gojam yang dulu gitu. Ada kok gue review Blancpain 50 Fathoms gitu, lu boleh lihat gitu ya. Gue ngomongin gitu ya review jamnya gitu ya. Dan menurut gue tuh Blancpain 50 Fathoms tuh paling bagus gitu. Dan gue akan kasih tau kenapa ya. Kesatu ya, kalau lu ya movementnya aja ya, itu tuh bener-bener loh. Dia dilengkapi yang gue punya tuh reference model numbernya apa ya, gue lupa ya. 5005 ya atau apa gitu. Pokoknya gue punya yang regular lah gitu ya. Itu di yang 45 mili itu dia in-house movement caliber 13-15. Ya dari Blancpain itu in-house. Itu diluncurin tahun 2008 ya. 2007 ya. Kalau nggak 2007 2008 gue lupa ya. Itu dia pakai movementnya. Movementnya itu ya power reserve 5 hari loh. Waduh, itu nggak main-main loh. Jadi lu ya sekarang sih memang ada divers watch yang movementnya power reserve 5 hari. Bukti apa? Itu IWC itu Aqua timer gitu ya, 5 hari gitu ya. Tapi ini gue lagi ngomong ya, Blancpain 50 Fathoms itu yang diluncurin dari tahun 2007-2008. Waktu tahun 2007-2008 itu Rolex Submariner power reserve aja masih 48 jam, baru 2 hari. Dia power reserve udah bisa 5 hari. Wah, jadi lu bisa bayangin tuh betapa Blancpain 50 Fathoms tuh bener-bener sangat-sangat ahead gitu ya. Jadi bener-bener sangat-sangat terdepan gitu loh di depan kompetitor lainnya gitu di pasaran, termasuk Rolex. Rolex waktu itu baru cuma 48 jam, dia udah 5 hari, 120 jam. Zaman sekarang aja udah fast forward berapa? Udah 15 tahunan, 16 tahun aja gitu ya. Nggak terlalu banyak kan?
jam yang power reserve 5 hari, nggak terlalu banyak kan. Ya oke lah, sekarang kayak Ori sudah mulai bikin 5 hari gitu. Tapi ini kita ngomong kayak 15 tahun lalu loh bro. Jadi lu bisa bayangin Blancpain 55 Phantoms tuh bener-bener ahead gitu loh at that time gitu ya. Terus udah gitu bukan hanya secara movement power reserve aja, tapi secara finishingnya juga bagus gitu ya. Walaupun memang itu yang gua punya dulu ya, itu close case back gitu. Tapi akhirnya Blancpain keluarin terus gitu ya, variasi modelnya. Ada yang sekarang open case back gitu ya, terutama ya titanium gitu. Dia luncurnya banyak varian lah, ada titanium lah, ada yang apa gitu ya. Yang gua punya stainless steel tapi close case back gitu, yang paling awal-awal gitu, yang paling awal-awal gitu. Dan gue suka karena kenapa? Close case back dia lebih tipis gitu. Itu jam kan lumayan besar. Nah, itu movementnya ya bagus, finishingnya juga bagus gitu ya. Itu Timoso aja itu watch apa tuh kayak apa sih namanya tuh, itulah orang yang terkenal banget lah yang di dunia horologi lah ya, Timoso ya. Orang-orang pasti tahu lah Timoso gitu. Dia aja tuh bilang gitu loh, itu movementnya Blancpain ini yang 55 Phantoms yang caliber 13-15 ini, wah itu bagus banget tuh, finishingnya bagus gitu ya. Dan dia bahkan bilang itu nggak kalah sama AP gitu. Oh, AP dibandingin sama AP apa tuh ya, yang dia bandingin yang mana ya, offshore ya, Royal Oak Offshore ya kalau nggak salah gitu. Dia bilang Blancpain tuh lebih bagus, dia bilang begitu loh. Ini beneran, ini bukan gue yang ngomong loh, ini Timoso kalau nggak salah dia pernah ngomong gitu deh. Gue lupa ya gitu ya. Jadi ya gue tuh gue bener-bener ngerasa kayak wow, bagus lah ini Blancpain lah gitu loh. Terus udah gitu juga ya, dan gue juga pernah lihat sih waktu kan dia kan ada beberapa modelnya yang open case back, yang gue lihat juga sih movementnya emang lumayan bagus gitu loh, cakep gitu loh. Terus udah gitu rotornya itu gold loh, dari white gold gitu loh. Jadi kalau lo beli Blancpain 55 Phantoms yang open case back gitu kan, itu kan otomatis kan ada rotornya tuh. Nah rotornya itu tuh dia bukan emas, itu emas loh rotornya loh, tapi dia nggak pakai yellow gold, dia nggak kuning. Jadi mungkin kalau orang, makanya itu keren nih kayak begini-begini gitu, bukan kayak Rolex. Jadi dia kalau lihat, kalau orang lihat ya dipikir kayak oh ini mah cuman rotornya kayak biasa gitu, dipikir ya biasa besi gitu. Bukan loh, itu rotornya emas loh, itu loh white gold loh. Makanya itu sebenarnya Blancpain tuh high horology bro gitu. Udah kelasnya tuh udah, lu kalau ngomong ya sebenarnya ya bagus mana Blancpain, Rolex atau Omega. Aduh sebenarnya jujuran ya, Blancpain tuh kelasnya aja tuh udah di atas Rolex, di atas Omega. Blancpain tuh udah masuknya tuh udah high horology. Jadi tuh aduh lu bandingin sama Rolex ya sebenarnya mah sampah lah itu mah sebenarnya. Rolex mah nggak ada nggak bisa lawan gitu loh sebenarnya gitu loh. Jadi movementnya bagus, finishingnya bagus, jauh di atas Rolex Mariner gitu ya, Omega Master juga lah. Terus udah gitu bagusnya lagi ya itu movement juga tough gitu, itu movement kuat loh gitu loh. Jadi udah 5 hari power reserve, tough, udah gitu movementnya juga finishingnya bagus gitu loh. Dan begitu dan gue juga jujur ngomong ya, gue waktu punya itu jam, emang sih gue bukan orang yang kasar ya. Jadi gue bukan orang yang kayak geber sini geber sana, enggak, gue bukan orang kayak gitu ya. Jadi gue juga waktu bilang tough gitu ya, gue juga bukan orang yang kayak ini, tapi gue baca-baca review orang gitu loh. Gue sih orangnya emang nggak abuse jam, jadi gue nggak mau bilang tough ya, gue juga nggak terlalu keras pakainya gitu ya. Tapi gue baca review orang-orang ngomong gitu ya, ada orang yang katanya pakai kayak sampai udah 10 tahun gitu ya, wah naik pakai itu Blancpain 55 Phantoms tuh dia naik sepeda gitu juga nggak apa-apa katanya. Jadi tough lah, boleh dibilang tough gitu. Terus udah gitu juga jadi udah tough, power reserve panjang, finishingnya bagus ya, udah bahkan si Timoso bilang lebih bagus daripada AP ya, bayangin loh gitu loh. Jadi ya memang Blancpain sebenarnya high horology kok gitu loh. Terus udah gitu kalau lo lihat ya luarnya ya, itu Blancpain 55 Phantoms ya, ini juga nih sesuatu yang menurut gue ya, yang bikin dia tuh bener-bener aduh gimana ya, jauh lah lebih bagus dibanding Rolex atau Omega. Yaitu apa, lo kalau lihat bezelnya aja ya, bezelnya tuh dilapisin sama safir, sama kaca safir. Lo bayangin tuh, aduh. Jadi dia tuh bezelnya itu ada safir bro, ada safir. Jadi
kayak ada gembung, ada safir dilapisin safir. Kaca safir itu yang biasanya dipakai buat lindungin dial, itu dia bezelnya dilindungin sama safir. Jadi lu bayangin aja bagusnya bagaimana tuh. Bagus banget, gue udah pernah punya gitu. Terus udah gitu ya, bezelnya bukan hanya dilindungin safir, tapi apa? Dikasih lum, jadi nyala. Jadi nyala gitu. Ya mas sekarang lu bisa ngomong lah, Pelagos juga gitu. Ya iya, tapi ini lu harus ngerti, ini nih jam yang seperti gua bilang, ini tuh dirilis tahun berapa? Tahun 2007-2008. Saat itu boro-boro nggak ada jam diver yang lumenya nyala di mana di bezelnya nyala gitu, nggak ada gitu. Kalau sekarang mungkin ada Pelagos begitu-begitu. Tapi itu pun itu nggak semua diver begitu gitu loh. Beberapa diver bisa lumenya nyala di bezel, tapi nggak semua diver. Lagian kalaupun ada gitu ya, kayak misalnya Pelagos gitu, dia tuh nggak ada yang bezelnya dilapisin kaca safir, tuh nggak ada gitu loh. Jadi sekali lagi ya gue bilang, ini jam diluncurin tahun 2007, bezelnya udah dilapisin safir, udah gitu ada lum. Nah zaman sekarang aja lu cari diver yang ada lum bezelnya nggak banyak ya. Omega ada yang itu James Bond punya itu No Time to Die itu oke, nyala itunya. Terus sudah gitu Pelagos nyala gitu ya. Tapi ini jam Blampa Fictive Atoms yang gue ngomong ini yang dirilis tahun berapa? Tahun 2007-2008. Itu berapa? 10 tahun lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu bro gitu loh. Jadi zaman sekarang aja nggak banyak yang pakai lum gitu bezelnya. Nah udah gitu, di mana jam diver zaman sekarang yang bezelnya dikasih kaca safir? Nggak ada. Cuma Blampa Fictive Atoms. Sekali lagi gue bilang, yang bezelnya dilapisin kaca safir, nggak ada di luar itu gitu. Jadi makanya wah, ini kalau menurut gue sih udahlah paling mantep gitu. Ada jam yang pakai kaca safir itu tuh Grand Seiko yang koleksi sports line dia tuh gitu loh, yang GMT begitu. Tapi itu bukan jam diver lah gitu loh, itu jam sport gitu loh ya. Tapi Grand Seiko memang itu lain soal lah ya. Memang Grand Seiko tuh kalau dibanding Swiss tuh emang dia tuh sebenarnya finishingnya bagus banget lah menurut gua tuh gitu loh. Jadi sesuatu kayak Blampa Fictive Atoms ya, kacanya safir begitu ya, harganya berapa? Udah 200 juta ke atas kan gitu. Tapi kalau Grand Seiko gitu, lu mau dapet kaca safir begitu di bezel gitu, lu nggak usah bayar segitu mahalnya gitu. Ya itu Grand Seiko emang Jepang tuh emang gila lah gitu. Tapi gua nggak mau ngarah ke sana ya, nanti ngalur ngidur kemana-mana gitu. Tapi gua mau bilang, lu cari di mana diver yang lum bezel ada lum, udah gitu ada kaca safir, nggak ada, cuman Blampa Fictive Atoms. Jadi wah udah deh, makanya gue bilang bagus banget lah gitu. Terus udah gitu kalau lu lihat historinya juga, dia adalah jam diver yang pertama. Jadi makanya gue bilang ya, the best diver's watch itu bukan Rolex Submariner, bahkan bukan siapa-siapa lagi, tapi Blampa Fictive Atoms. Ini adalah kakeknya diver's watch, ini Blampa Fictive Atoms gitu loh. Jadi sekali lagi ya, gue ringkas ya sebelum gue tutup ya. Jadi kalau menurut gua, jam diver's watch yang paling bagus apa Blampa Fictive Atoms gitu, karena lumnya bezel udah ada lum, udah gitu bezel dilapisin kaca safir, nggak ada di luar sana yang kayak gini. Movement finishingnya bagus, udah setingkat kayak Royal Oak, AP ya. Dan ini yang ngomong bukan gue ya, tapi tim Oso ya. Gue sendiri nggak pernah banding-bandingin sama AP, karena gue juga nggak pernah punya jam AP, jadi gue nggak bisa ngomong gitu. Tapi gue cuma denger tim Oso ngomong begitu gitu ya. Terus udah gitu tank tough itunya jam movementnya, udah gitu itu movement juga power reserve 5 hari, dimana waktu itu ya tahun 2007 nggak ada tuh jam diver yang punya 5 hari. Jadi dia yang pertama satu-satunya di market gitu loh. Jadi mantap banget lah. Rotornya juga dibuat dari white gold, itu mantap banget gitu. Nah cuma memang begini bro, ini sebelum gue tutup ya, cuma memang sayangnya ya Blancpain ini nih dikelola sama Swatch Group ya. Dan Swatch Group ini menurut gue ya, ini gue nanti mau buat video ya lebih jauh soal ini gitu ya. Tapi jujur ngomong ya, Swatch Group ini menurut gue nih goblok gitu loh. Karena kenapa? Mereka tuh ya sekali lagi lah gitu. Makanya kenapa ya Rolex, Patek ya, karena mereka tuh masih independen ya. Jadi lebih terkenal ya, karena tuh model-model kayak Swatch Group begini ya, mereka tuh mata duitan lah ya kalau menurut gue ya. Dan gue nggak ngerti lah gimana cara mereka manage ya, tapi menurut gue sih goblok kayak gitu ya. Karena mereka tuh, satu hal yang gue rasain ya dari Swatch Group ya, mereka tuh cuman akhirnya tuh yang ditonjolin tuh Omega terus gitu loh. Padahal Swatch Group tuh punya banyak brand. Blancpain itu sebenarnya Blancpain tuh di atas Omega gitu loh, Breguet gitu ya.
Tapi kok nggak tahu kenapa ya, mereka tuh kayaknya cuma fokusnya sama Omega terus gitu. Jadi Omega tuh sangat-sangat menonjol banget gitu loh. Gitu, sangat menonjol. Sedangkan Blancpain ya kayak ditelantarin. Breguet ditelantarin gitu loh. Jadi makanya Blancpain tuh ya nggak tahu kenapa ya, walaupun sebenarnya padahal bagus, historinya bagus, itu, tapi ya jadi nggak terlalu terkenal ya gitu ya. Kalau menurut gue tuh gara-gara Swatch Group sih, karena goblok gitu loh, nggak bisa diiniin gitu loh. Contohnya ya paling gampang gini, kenapa gue gak usah jauh-jauh nih, kayak gue aja sebagai bekas ownernya Blancpain 50 Phantom ya, kenapa gue jual, karena size-nya kegedean bro gitu. Waktu itu gue pakai yang 45 mili, walaupun dia memang 45 mili ya, jatuhnya lebih kecil daripada 45 mili, tapi tetap gede. Akhirnya ujung-ujungnya ya gue agak kayak capek gitu loh bro. Ini gue punya ya, gue barusan beli nih ya, ini Panerai gitu ya, Panerai Radiomir, ini 47 mili loh, gedenya minta ampun. Tapi jujuran ngomong, pakai ini sama Blancpain 50 Phantoms, gue masih lebih suka pakai ini, walaupun ini lebih gede gitu. Jadi Blancpain 50 Phantoms ya, walaupun dia 45 mili ya, tapi dia gede gitu. Walaupun dia 45 mili, jatuhnya lebih kecil dari 45, sekitar 43 gitu ya, tapi dia tuh tebal. Case-nya tuh case desainnya tuh nggak kayak Panerai, nggak nyaman gitu di tangan gitu loh. Dia nggak terlalu desain case-nya tuh, gue inget nggak terlalu apa ya, kayak bongkah gitu loh. Dia nggak step gitu loh, nggak apa sih, nggak kayak nggak ada apa, kayak nggak ada apa ya ngomongnya ya, nggak ada ya, pokoknya kayak flat lah begitu loh. Jadi jatuhnya di tangan kayak tebel gitu ya, gue ngerasa ya. Dan itu emang jam itu kan lumayan tebel ya, sekitar 15 mili gitu loh. Nah jadi gara-gara size 45 mili, akhirnya udah deh gue gerah pakainya, nggak enak gitu loh akhirnya gitu. Terus udah gitu juga waktu itu yang gue nggak seneng lagi adalah ini juga Swatch Group nih. Aduh, menurut gue mata duitan lah gitu. Itu spring barnya tuh ya, itu nggak sembarangan bisa ganti gitu loh. Jadi kalau kayak Rolex tuh, lu misalnya mau ganti gitu spring barnya, itu kan bisa langsung dibuka aja gitu kan. Gitu. Itu kalau Blancpain 50 Phantoms ya, gue nggak tahu ya yang model sekarang gimana ya, tapi yang dulu gue punya tuh, yang awal-awal ya, batch awal-awal tuh ya, yang masih close case back ya, itu spring bar tuh mau dicopot ya, itu nggak bisa sembarangan loh bro, harus pakai alat khusus. Jadi lu harus bawa ke Blancpain baru bisa dibuka. Kalau lu mau coba buka sendiri nggak bisa, lu coba paksa ya, lu bisa baret kemana-mana, bisa lu sodok itu ininya, locknya. Jadi jangan coba-coba gitu. Nah makanya hal-hal kayak begini nih yang bikin gue jadi kesel gitu loh. Jadi mau ganti strap dibikin susah gitu ya. Terus ukuran strapnya juga gue inget 23 mili gitu ya. Terus udah gitu size 45 mili, goblok gitu loh. Kayak Swatch Group nih nggak tuh, kayak orang goblok gitu loh. Terus harganya juga menurut gue mahal sih ya. Walaupun gue tahu Blancpain tuh kelasnya memang di atas Rolex segala. Tapi lu bayangin zaman dulu aja, waktu 2007-2008 keluar gitu, harganya tuh secara retail ya udah kayak 200 jutaan gitu. Jadi bayangin aja mahal sekali gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, menurut gue tuh Swatch Group tuh kayak ini Blancpain nih walaupun bagus ya, tapi nggak tahu ya, menurut gue karena di manage sama Swatch Group ya, yang kayaknya fokusnya cuma sama Omega terus ya, jadinya tuh nggak, kurang terkenal gitu loh menurut gue. Padahal historinya bagus, finishing bagus gitu, tapi menurut gue secara pricing dia kurang kompetitif. Terus udah gitu dan bukan hanya pricing ya udahlah terserah lah, mau dibilang kalau mau di mahal, mau harga 200 juta ya udah nggak apa-apa. Tapi yang gue kesel begini, yang paling bikin gue kesel, kenapa ya sampai sekarang gue bener-bener nggak ngerti loh, kenapa ya Blancpain nggak pernah bikin ya 50 Phantoms yang 40 mili. Nah itu yang gue nggak ngerti sampai sekarang. Ada dibikin mil spec, nah itu bagus banget tuh, gue suka banget, tapi itu limited edition, cuma 500. Terus udah gitu abis itu sangat populer, akhirnya dirilis lagi ulang sama Hodinkee gitu ya. Tapi itu pun nggak banyak gitu, pokoknya limited gitu. Jadi kayak goblok gitu loh bro. Jadi makanya itu ya gue benci gitu loh. Jadi jamnya bagus tapi kayak orang goblok gitu loh. Kalau size tangan lu besar ya, lu bisa pakai 45 mili, udah ambil aja Blancpain 50 itu menurut gue sih, gue recommended banget itu gitu loh. Tapi kalau gue tangannya kecil begini, pakai 45 kurang cocok gitu loh. Dan case design dia tuh nggak kayak Panerai yang nyaman kayak begini, enggak gitu. Jadi gue nggak bisa pakai gitu loh. Nah yang gue bisa pakai adalah 40 mili gitu, dia punya tapi dibikin limited, makanya goblok kan gitu. Makanya Blancpain tuh gue bencinya gitu sih gitu. Jadi menurut gue brandnya bagus, jamnya bagus 50 Phantoms, tapi
kurang di manage secara proper gitu ya sama source group, menurut gue sih begitu. Ini pandangan gue sih sebagai watch enthusiast ya. Jadi ya begitu deh gitu. Gue masih nantiin banget sih kalau yang 40 mili ya gitu. Makanya goblok bener lah gitu. Ya giliran keluaran 40 mili bagus gitu. Orang tolol dibikin limited edition. Tolol kan makanya kan gitu loh. Makanya itu yang gue nggak ngerti tuh sama source group. Makanya gue benci gitu loh. Kayaknya madut gitu. Kayaknya cuma mau korek duit aja gitu loh. Terus udah gitu yang tolol lagi apa? Ini kayaknya baru tahun kemarin ya kalau nggak salah ya. Kan itu kan Blancpain merayakan 70th anniversary kan buat Blancpain 50 Fathoms kan. Dia keluarin tuh New Generation gitu kan. Bukan New Generation, sorry. Ya New Generation, sorry. Terus apa? Wah, size-nya dibikin lebih kecil. Nah, karena orang-orang kayaknya udah komplain. Wah, selama ini 45 mili terlalu gede. Akhirnya apa? Dibikin 42 mili kan. Terus akhirnya apa? Dibikin limited lagi. Gue lupa deh dibikin berapa gitu. Pokoknya katanya bakal dirilis 3 batch atau berapa gitu. Tapi pokoknya limited gitu. Begitu gue baca aja gue udah males gitu. Jadi gue nggak ngerti gitu kenapa buat jam bagus tapi dibikin limited edition gitu. Jadi makanya tolol gitu loh. Jadi kayak gue nggak ngerti lah gitu. Tapi nanti orang bisa ngomong ya Rolex sama Raider juga limited, barangnya susah lah ya. Kalau Rolex sih udah lain soal ya gitu loh. Tapi kan Blancpain kan nggak terkenal Rolex. Mestinya kalau menurut gue jangan sok-sok jadi kayak Rolex begitu gitu loh. Kalau Rolex mah itu lain soal lah. Itu mah udah permainan konyol punya lah. Tapi ya begitu deh. Gue jadi kesel aja gitu. Udah apa-apa dibikin limited gitu. Goblok gitu. Padahal jamnya bagus gitu. Jadi oke bro, gitu aja kali ya. Ini udah jadi ngomongnya kemana-mana gitu. Sorry ya bro ya. Kadang-kadang gue emang ya ngomong begini nggak ada script. Jadi cuma kayak ngomong berdasar pikiran aja. Lagi mikir apa gue ngomong gitu. Jadi pokoknya bagus ya bro. Blancpain 50 Fathoms adalah the best divers watch in the market. Dan juga adalah jam yang paling bagus lah buat divers watch dibanding jam-jam diver lainnya. Tapi masalahnya adalah size-nya. Kalau menurut gue itu jeleknya tuh size-nya. Jadi kalau lu memang mau beli Blancpain 50 Fathoms, saran gue adalah lu coba. Kalau tangan lu emang cukup besar, lu langsung beli. Karena itu udah the best divers watch. Karena bezelnya dalam, bezelnya dilapisin kaca, finishing movementnya bagus, tough, movementnya juga kuat, nggak cengeng. Udah gitu juga power reserve panjang, bagus banget gitu loh. Tapi sekali lagi, size-nya itu yang jadi kendala. Dia 45 mili. Jadi lu make sure tangan lu bisa akomodasi itu size yang gede begitu. Kecuali lu mau beli yang model lain ya, yang mil spec atau yang yang baru ini New Generation yang baru aja keluar gitu 42 mili gitu. Nah itu ya mungkin lebih ini. Tapi kalau gue lagi ngomong yang 45 mili, lu mesti coba dulu itu. Jangan main langsung beli gitu. Takutnya kegedean gitu. Kalau kegedean nanti lu bisa cepat bosan kayak gue dulu. Gitu aja sih menurut gue sih. Oke. Begini aja ya, udah lumayan lama nih. Guys, kalau bisa kalian punya pertanyaan yang menarik seperti ini, nanti kalian bisa ya guys post di bawah. Kalau bisa bertanya, nanti gue bikin video kayak ini, kayak seperti ini. Makasih guys udah nonton. Sampai jumpa di video gue jam berikutnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka lagi. Bye bye guys.